Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video ketiga di mata kuliah teori struktur data. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan teman-teman sudah menonton video pertama dan kedua. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, ternyata setelah kemarin saya cek kembali video kedua, ternyata ada sedikit bagian yang tertinggal, yaitu bagaimana cara menambahkan data dalam array dan menghapus data. Artinya di pengantar video kedua saya sampaikan itu akan kita bahas, tapi ternyata dalam video tersebut belum ada pembahasan hal tersebut. Nah, tapi saya rasa tidak ada masalah karena itu hanya operasi sederhana yang nanti akan kita coba bahas saat praktikum. Jadi di video praktikum nanti kita langsung praktekkan bagaimana cara menambahkan array seperti itu, menambahkan data dalam array seperti itu. Nanti array dinamis atau array statis, dan nanti kita langsung bahas saja di praktikum dan langsung coba di kode program saat praktikum nanti. Baik, oke. Pada video ini kita akan bahas materi baru, yaitu tentang searching dalam array atau pencarian pada array seperti itu. Artinya kemarin kalau kita ingat kembali bahwa ketika kita bicara array, itu artinya kita bicara sekumpulan data yang sejenis gitu ya. Kemudian data yang sejenis ini kita buat dalam variabel baru yang kita namakan dengan array. Nah, di dalam array kemarin kata kuncinya apa? Selain tadi data sejenis, yang kedua kata kuncinya dalam array itu bahwa disusun secara berurutan dan dia ditandai dengan menggunakan indeks. Jadi kalau kita coba gambarkan secara visual sebuah array itu lebih kurang bentuknya kan seperti ini. Jadi ini array, ada indeks, ada value atau isi atau objek datanya. Jadi kalau kita lihat di array yang ada di sini, indeks itu kan selalu dimulai dari 0. Jadi indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah indeksnya atau posisi di mana data itu disimpan. Sedangkan datanya sendiri ada ini 8, 10, 6, minus 2, 11, 2, 9, 3, 1. Nah, ini kan sebuah array itu seperti itu. Jadi kita lihat ini tipe datanya sejenis semua, yaitu angka atau integer seperti itu. Nah, ketika semuanya sama tipe datanya, maka kita bisa simpan dalam sebuah array seperti itu. Penandanya yaitu indeks. Nah, materi hari ini itu adalah bagaimana mencari data dalam sebuah array. Artinya kemarin ada sedikit kami singgung bahwa dalam array ada searching, dan kita akan pelajari 3 jenis searching. Yang pertama ada sequential searching, yang kedua binary searching, yang ketiga interpolation. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu tentang sequential. Jadi kita bahas yang sequential searching dulu. Seperti apa sequential searching itu gitu. Nah, apa itu sequential searching? Ya, sequential search, susah kan ngomongnya ya. Sequential search itu adalah salah satu metode searching yang melakukan pencarian data dengan cara membandingkan. Jadi kalau di sini array ini kita punya 9 data gitu ya, mulai dari indeks 0 sampai indeks 8, artinya ada 9 data di sana. Untuk menemukan sebuah data yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah melakukan perbandingan secara sequential. Sequential itu artinya berurutan dari sini, dari indeks 0 ke 1, ke 2, ke 3 sampai data yang dicari ketemu. Seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat di modul ini, contohnya sama persis yang ada di modul, saya tulis di sini. Kalau di modul itu dicontohkan seperti ini. Dari data ini, bagaimana kalau kita ingin mencari data 9, jadi data yang dicari itu di modul dicontohkan angka 9. Nah, kalau kita ingin mencari data yang ada pada array ini, yaitu data angka 9, bagaimana caranya? Maka kita harus melakukan perbandingan satu persatu. Jadi ya teorinya sederhana. Kita definisikan data yang dicari, kemudian data yang dicari ini kita bandingkan satu persatu berurutan. Apakah dia 9 sama dengan 8? Kita lihat 9 sama dengan 8 tidak. Kalau tidak sama dengan 8, maka kita plus atau naik satu level di indeks. Jadi kita
kita mulai dari 0 naik ke 1, artinya kita bandingkan apakah 9 sama dengan 10. Ternyata tidak, maka di sini plus lagi, naik lagi ke sini, seterusnya. Jadi ya sequential itu prosesnya seperti itu, kita bandingkan satu persatu sampai akhirnya nanti datanya ketemu. Kalau di contoh ini, maka data akan ketemu di indeks ke-6. Apakah 9 ini sama dengan ini? Jawabannya ya, 9 sama dengan ini. Artinya 9 data yang dicari itu ditemukan pada indeks ke-6. Sehingga ya akhirnya data ditemukan di mana? Di indeks ke-6 seperti itu. Itu sequential search, artinya kita melakukan pencarian dengan satu persatu membandingkan isinya. Ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini, sampai seterusnya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal, untuk menandai data-data ini kita menggunakan indeks. Maka saat kita melakukan pembandingan isi angkanya, jadi kita bandingkan dengan angka yang ada di indeks 0. Jika tidak ketemu, maka yang kita jumlahkan bukan ini, bukan 8 tambah 1 jadi 9, tidak. Tapi yang digunakan adalah posisinya, yaitu indeksnya ini. Artinya ketika kita identifikasi data yang ada di indeks ke 0, kita bandingkan ternyata tidak sama, maka indeksnya kita naikkan. Jadi 0 tambah naik 1 level jadi 1. Kita lihat data yang ada di indeks 1, apakah 9 tidak sama, maka indeksnya kembali kita naikkan jadi 2. Di indeks 2 kita cek apakah sama, tidak, seterusnya. Jadi kita cari langkah demi langkah, data demi data, kita perbandingkan sampai ketemu. Jadi itu adalah metode yang disebut dengan tadi apa? Sequential. Udah nggak susah namanya. Sequential. Artinya berurutan seperti itu ya, kita cari satu persatu. Nah, ini merupakan metode pencarian yang paling dasar, yang paling sederhana yang ada di dalam array. Kalau dicontohkan dalam kode programnya, ini nanti lebih dalam kita bahas di praktikum. Nanti saya kasih contoh bagaimana sih gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini algoritma dari sequential itu sendiri. Tadi algoritmanya apa? Yang pertama, kita bandingkan satu persatu. Ini kita lihat, kita menggunakan perulangan di sini. Jadi di sini ada perulangan, ya, perulangan. Apa perulangan yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya kita ini I sama dengan 0. Jadi kita mulai dari indeks 0, kita cek selama indeksnya itu lebih kecil dari array length. Array length itu apa? Panjang array. Dari 0 sampai ke 8 ini disebut dengan array length, atau panjang dari sebuah array seperti itu ya. Selama dia lebih kecil dari array length, maka plus artinya apa? Dia akan terus bisa naik. Tapi kalau nanti ternyata array length-nya udah 8, maka dia nggak bisa naik lagi. Kenapa? Karena ada dibatasi di sini. Nah, apa di dalam perulangannya ada persamaan. Apa yang dilakukan jika data array dari indeks itu yang dicari sama dengan ini yang kata kuncinya, sama dengan data yang dicari, flag sama dengan 1. Nah, jadi kalau di sequential ini di Java kita menggunakan flag atau penanda. Ya, flag itu kan apa, bendera kecil penanda gitu ya. Flag ini defaultnya kita isi 0. Nah, kita isi 0 artinya data belum ditemukan. Begitu nanti data ditemukan, maka flagnya kita isi dengan isi 1. Jadi flagnya pilihannya cuma 2, 0 atau 1. Jika 0 maka data belum ada, jika 1 maka data sudah ditemukan. Nah, artinya apa? Ketika ini kita looping yang pertama 9, kita dengan 8, apakah sama dengan 8? Tidak sama dengan, maka flagnya masih 0. Di level ini maka flag sama dengan 0. Baru nanti di sini di level ini nanti ketemu flag sama dengan 1. Nah, ketika flag sama dengan 1 apa? Nih, if flag sama dengan 1, SOP ini sistem out println, atau di dalam Java untuk menampilkan pesan gitu, menampilkan informasi. Sistem out println-nya adalah data ditemukan. Ketika flagnya sudah sama dengan 1, maka data ditemukan. Else, jika tidak ada ternyata sampai selesai array length-nya ini dicari satu-satu tidak ketemu juga yang sama, berarti sistem out println data tidak ditemukan. Artinya apa? Kalau data yang kita cari ada, ya
ketemu. Coba kalau di sini kita cari data 4 gitu kan, 4 kan akan dimulai dari sini sampai akhir ya ketemu. Maka ya karena yang ketemu, sedangkan perulangannya sudah berhenti di sini di 8 ini ya, array dengan 8, maka yang akan muncul adalah data tidak ditemukan. Jadi itu sequential sort, sederhana sekali, memang dia metode yang paling sederhana. Kelebihannya apa? Kelebihannya mudah untuk di teorinya mudah dan prakteknya juga kita menggunakan dalam pemrograman nanti mudah. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan sequential sort ini adalah kalau kita punya array yang panjang. Ini kan arraynya cuma 8, cuma 9 data kita sampai index ke 8. Dia masih mudah, artinya kalau kita menunggu ya cepat. Tapi bayangkan kalau arraynya isinya udah ribuan dan harus melakukan perbandingan satu persatu, maka dia menjadi tidak efisien. Nah, itu kekurangan dari sequential search ini. Kenapa? Ya, dia harus satu-satu melakukan perbandingan. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Cukup saya kira penjelasannya. Kalau saya cek lagi di buku, di modul udah dijelaskan. Nah, udah saya jelasin asumsi pertama 0. Nah, mungkin untuk teorinya cukup sampai di situ, tapi kalau di praktik nanti kita akan bahas lebih dalam tentang tidak sekedar membahas bagaimana menemukan datanya, tapi kalau sudah ditemukan, bagaimana kalau kita ingin menampilkan datanya. Oh, data ditemukan di indeks ke-6, yaitu angka 9. Nah, angka 9-nya bisa muncul bagaimana. Nah, itu nanti kita langsung coba di praktikum struktur data. Sedangkan di teori cukup sampai di pemahaman apa itu sequential sort dan ya algoritmanya satu persatu kita bisa pahami. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom komentar atau di Classroom juga, melalui yang ada di Classroom juga boleh untuk ditanyakan. Demikian untuk video sequential search, semoga bermanfaat dan tetap semangat.